Tua Bangka. Tua Bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo. Seri. Nah, Siap keluarga. Hari ini malam ini kita akan membahas tentang sebuah lika-liku kehidupan manusia. Hampir setiap manusia mengalami hal itu semua. aku ini sampai sekarang temen dong guru. Ngapa kau? Ada sesuatu yang ingin aku Aku nyambil ya. Yoi. Aku sambil ngerasakan sesuatu, tapi aku tak pengen sesuatu itu kembali lagi ke aku gitu. Kenapa sih dia harus bisa terjadi gitu? Tapi aku tak mau dia terjadi, tapi aku tak mau itu terjadi gitu. Berarti itu bisa dikatakan itu hal yang buruk menurut kau kan? Ya, satu tapi peristiwa yang menurut aku buruk, tapi belum tentu buruk kata orang lain tadi. Iya. Ngapa Mbak bisa kayak gitu ya? Itu- Ini menurut milenial gitu. Dan Balik lagi milenial kan. Ada gak yang tidak milenial memiliki situasi yang kayak kau tuh? Contohnya peristiwa contohnya kayak gini, contohnya gini. Hmm. Contohnya kita udah tahu jalan itu berbatu, Terus? tapi masih kita lewat jalan itu. Akhirnya bannya bocor. Udah tahu situ banyak batu, masih lewat situ. Artinya ada rasa-rasa tuh ngapa sih masih melewati Rasa kapok gitu rasa ya. kapok Gitu lah itu. Ah, Jerak gitu. jerak gitu. Padahal jerak. kita tahu jalan situ adalah jalan yang terdekat. Sebulan kemudian jalan itu bagus, tapi kita malas gitu jalan-jalan yang itu. Aku pernah yang namanya jerak. Jerak tuh kan, jerak, bro. Jerak lewat jalan Ahmad Yani. Alasannya? Yang ada mata kucing itu. Alasannya? Aku pernah pakai motor, nabrak itu langsung bocor ban motor aku. Nah, itu tadi kayak ada. Ini kok lewat Ahmad Yani itu menghindari yang mata kucing tuh tengah-tengah tuh. Kalau saya jujur guru, ketika ada jalan Yang itu, gitu kan? bahkan saya zigzagkan itu biar Nah, saya itu. tak lihat. Jadi bawa motor gitu kan, apa sih barang ini? Saya zigzag terus. Begitu saya kena gitu, trak. Mana sih guru? Apa sih mau kau nih gitu? Ngapa kalau tak di sini itu? Apa sih tujuan kau? Padahal kita tahu sih tujuannya. Kau pernah kecelakaan enggak? Pernah, bahkan sering. bukannya hobi kita kan tak tahu yang Yang namanya. paling parah tuh waktu itu kau sempat kapok enggak? Kapok sampai sekarang pun kapok itu kan. kapok sampai sekarang kapok, tapi masih gak nak nyobot. Jatuh ke jurang gitu kan. Enggak, hampir. Karena hampir. waktu itu saya bawa kendaraan terus saya nyalip tuh tidur. Dalam 1 detik tuh Nah, sedap kan? sedap. Naik motor tuh tidur kan? Datang ada traumanya itu bukan karena tidur. Traumanya itu melihat sebuah kontainer. Waduh, kayak misalnya kalau ada kontainer tuh bagus jauh-jauh sekali, atau enggak saya salip jauhkan sekali gitu. Aku pernah Itu trauma aku Aku dulu. pernah ngalami sebuah insiden naik motor. Aku lewat di satu jalan Nah, dan di situ licin jalannya kan, habis hujan. Nah. Ada budak pakai motor metik ngerem tiba-tiba depan, nah, jatuh. Dan terus aku di belakang langsung ngelak lagi. Langsung dulu jebret yang dirudi motornya apa orangnya nih? motornya. Oh, motor. Ngapa nak rudu orang? Itulah mana enggak kita nak menyelamatkan orang itu Bukan kan. masalah. Kalau kita nuduh orang motornya, otomatis kita betulkan motor kita betulkan motor Akhirnya dia. hingga saat ini pun aku mengalami ketakutan yang luar biasa kalau di situ. Itulah ya trauma yang mendalam. Karena apa? Nah, itu tadi mungkin itu Karena definisi yang namanya trauma gitu. Aku cedera sampai berbulan-bulan. Budak yang menyebabkan aku jatuh tuh enggak masalah. Sehat. Aku sampai napas aku enggak bisa, kaki aku enggak bisa berjalan. Bebulan, rusuk aku sakit karena benturan tadi, luar biasa kan? Bebulan aku. Itu tadi. Trauma aku di Kalau situ. aku sih sebenarnya dalam Karena posisi itu ketika melewati tempat yang itu tuh, tempat yang membuat aku sakit, aku harus hati-hati. Tapi sebenarnya ada cara untuk menghilangkan hal tersebut. Macam kita harus berusaha. Kalau kita ketakutan di tempat yang sama, Nah, trauma itu tidak akan hilang. Kita anggap
artinya kita harus hati-hati ketika melewati tempat itu. Bukan kita harus membenci jalan itu karena tidak ada jalan lain gitu. Karena itu tempat aku lewat aku setiap tahu hari. cara untuk menghilangkan trauma itu yang di jalan itu. Nanti kalau ada orang rem mendadak, kita tabrak aja motornya, terus kita lihat di mana posisi bareng, kita terbang gitu. Jadi kita nimpak badan dia, jadi sama sakit itu. Itu refleks yang bagus itu. Kan gitu. Jadi biar sama-sama sakit gitu. Tahu Jadi trauma kita enggak sendiri, dia pun ikut trauma. Traumanya apa? Pakai motor betul-betul. Ngapalah dia ngerem mendadak itu, Pak. Reaksi yang muncul kalau udah pada saat itu terjadi itu adalah ketika melewati tempat di mana kita pernah merasa sakit. Nah, menderita. Itu sehingga kita menjadi ketakutan yang luar biasa. Contoh saya nih. Itu kita perih lah, sakit lah, takut lah. Akhirnya kita harus hati-hati kalau lewat tempat situ. Lewat tempat yang dimana kita udah pernah misalnya accident. Accident apa gitu kan. Contohnya macam kau kan. Nah, tertidur. Macam aku kan pernah tertidur nih, jatuh tertidur. Sedap rupanya, Cing. Sedap. Jadi kalau udah ngantuk di motor tidur kemudian jatuh, sedap gitu jatuh. Tapi setelah itu bad ending tuh. Bad ending. Tapi sampai berbulan enggak sini aku. Kenapa aku suka jatuh ya? Bukan, sebenarnya itu adalah skenario yang dibuat untuk dibuatnya jadi film. Sampai saat ini aku ketakutan kok udah lewat tempat-tempat yang pernah aku jatuh kan tuh. Kalau aku suka hati-hati lewat situ. Kalau aku suka. Apa pula kau suka? Aku tunggu dia nanti, aku balas dendam nanti ada orang jatuh, aku tabrak nanti. Tapi kalau jatuh langsung kalau jatuh seorang macam mana? Iya, iya juga. Kalau jatuh seorang tak ada pula nak kita bantai kan pula di situ. Maksudnya biar motor aja. Jadi kalau itu kesalahan kita pribadi ataupun kita membuat sebuah kesalahan yang di jalan tertidur ataupun terjatuh, trauma itu adalah sesuatu lubang yang pernah kita lalui dan jangan sampai kita nabrak lubang lagi itu. Karena berdampak kepada psikologis kau merasakan lubang itu menjadi sakit. Karena gini, contohnya yang paling simpel adalah saya kalau mau pergi keluar kota saking takutnya padahal pulsa saya masih ada, sisi pulsa dulu sebelum pergi. Karena pernah ada rasa trauma adalah apa tuh? Ketika saya masuk keluar kota lupa isi pulsa habis saya bingung mau ngubungi siapa dia nih. Oh ya. Ujung pening balik. Pening balik. Makanya ntar kita mau nyari counter tak bisa, kiri kanan hutan, tapi percuma gak sih saya mau beli pulsa, situ tak sinyal Kak. Kalau kita sering mengalami trauma-trauma gitu, Cing. Nah, ada reaksi mental kita, Cing. Nah, jadi kalau seandainya kita sering merasakan yang tadi misalnya ketakutan, kecemasan, menderita yang terlalu berlebihan tadi, Cing ya, itu bisa mengurangi kemampuan untuk mengingat, bisa mengurangi konsentrasi. Benar lah. Benar. Tapi berarti orang sulit. Yang suka pelupa nih traumanya banyak nih. Kayaknya gitu menurut saya gitu. Bisa gitu ya. Kalau yang contoh saya nih pelupa. Macam yang udah pikun tuh berarti kan traumanya banyak sekali itu kan. Iya, banyak permasalahan hidupnya kan. Kayaknya orang yang pelupa itu kayak aku ini pelupa nih, Cing. Kayaknya ya bisa jadi. Banyak trauma kali aku ya. Mungkin terlalu banyak trauma, dia ingin melupakan masalah tersebut, akhirnya dilupa segala hal. Terus sulit menghindari pikiran yang mengganggu yang berkaitan dengan kejadian traumatis tadi. Iya. Betul loh, itu betul. Terus teringat kejadian trauma tersebut tanpa bisa dikendalikan. Merasa hilang arah dan disorientasi. Apa disorientasi itu? Orientasi kan? Salah pemikiran kali. Salah pikir. Orientasi kan akibat dari hilangnya arah. Mungkin orientasi kan salah penafsiran kali ya. Orientasi kan maksud memberikan sebuah pengarahan, misalkan masa orientasi siswa. Berarti dia mengorientasikan apa yang mau disampaikan gitu. Cuman karena dia ada tadi, apa yang dia mau tak tersampaikan gitu. Itu menurut itu, Cing, menurut kalau sering trauma trauma tadi itu mentalnya itu nah, sisi mentalnya ada sisi emosionalnya, Cing, kalau trauma tuh, Cing. Tapi menurut kami definisi milenial, kenapa trauma itu selalu dikaitkan dengan hati gitu? Ya iya, Cing. Ngapa pula gitu kan? Karena dia tidak mau yang kembali kepada rasa sakit. Nah, panik, takut, cemas, karena itu
kaitannya itu karena sakit sekali Cing, ke hati Cing. Menurut aku gini, trauma itu kan kalau misalnya dia fobia terhadap suara yang berisik, terkejut dengan balon, itu trauma, terkejut kan. Cuman apa hubungannya dengan hati tadi? Kau terkejut enggak? Kalau hati terkejut, ya kita jalan-jalan lah, ngopi, hilang lah terkejut. Bukan telinga kau yang peka nih, trauma nih. Kalau balik lagi ke hati. Ya misal dia kalau dia sakit fisik terus dia luka wajar. Terus ini lukanya mana? Sakit enggak tapi terkejut tuh? Terkejut memang sakit. Tapi itu kan trauma terkejut karena berisik, trauma. Mungkin aku tak mau dekat balon itu. Cuman permasalahannya dia karena hati jadi permainan pun jadi trauma. Traumanya di mana gitu? Aku dulu waktu kecil disuntik. Itu jelas. Mengaung-ngaung aku takut sakit. Jelas. Padahal karena tengok jarum macam ini kan sampai sekarang. Nah, yang namanya jarum suntik. Jangan. Sama aku pun takut sebelum suntik. Kan trauma kan? Takut kan? Takut. Sakit kan? Padahal sekali cucu enggak sakit, enggak terasa. Tapi pikiran kita tuh udah ketakutan. Cuman kebanyakan orang mendefinisikan trauma itu adalah bagus aku makan obat banyak-banyak daripada disuruh suntik. Nah, hancur ginjal kalau makan obat kebanyakan daripada disuntik. Suntik kan jelas dosisnya pas langsung sembuh. Tapi kalau lah langsung sembuh, kalau tak ada suntik lagi. Mati aku. Tapi itulah tadi kadang tuh saya heran, itu jelas ya ada pengaruh ke fisik gitu kan. Tapi aku heran kalau orang yang lagi putus cinta gitu. Nah, cuman ini. Ini gitu ngomong tentang milenial gitu kan. Cuman ya trauma putus cinta nih. Aku pernah ini bukan pribadi, tapi aku pernah dengar cerita tentang buciners tadi. Iya. Buciners ini bukan ngomongin bucin, tapi ini ngomongin trauma gitu. Kenapa dia bisa merasakan trauma? Aku trauma terhadap pacaran, tapi sebulan kemudian dia dapat cowok baru gitu, atau dapat cewek baru. Terus aku tanya, traumanya di mana gitu? Yang kali jarum suntik kan jelas, aku tak mau disuntik. Tapi ini merasa dirinya ditraumai, tapi dia masih melakukan hal tersebut gitu. Terus traumanya di mana gitu? Berarti tidak trauma. Nah itu kenapa dia selalu buat quotes bahwa aku terang trauma akibat cinta gitu. Apa itu? Mana aku tahu, banyak aku nanya ini. Mungkin sudut pandang milenial kok nggak jelas itu. Kalau sudut pandang yang udah lebih senior gimana nih? Mungkin kalau cinta tuh karena ada sakitnya, ada indahnya kali. Mungkin dia suka situ. Nah sakitnya di mana kalau soal cinta nih? Mana aku tahu. Tidak jelas gua, kami aja nggak tahu. Dan jadi mungkin gini, kalau seandainya kau sakit. Sakit. Masih sakit. Misalnya janjian. Jam 7. Datangnya jam 9. Sakit dah nunggu tuh. Sakit. Trauma nak tuh. Traumanya dari mana lo nih? Biasanya karena udah pernah dalam waktu itu menunggu dalam waktu 2 jam itu menunggu, janji jam 7 datangnya 9, waktu genting. Nah, misalnya udah janjian sama klien. Yang ditunggu Asni belum datang. Aslinya. Jadi si Asni induk sembangan ini belum datang. Sampai jam 9 datang. Ketika dia berjanji lagi, oke, aku jam 7 ya datang ya. Karena aku sudah trauma, aku tidak akan percaya. Jadi datangnya jam berapa tuh? Karena sudah pengalaman yang lalu datang jam 9. Jadi aku anggap angin lalu jam 7. Mampu deh ya, paling jam 8:30 datang. Itu berarti bisa dikaitan trauma tuh punya itu gak ya? Bisa. Itu trauma gak tuh. Jadi tidak percaya aku sama kau. Langsung tekan ya nih. Tapi intinya trauma tuh kayak tuh gini, kayaknya lah ya kalau menurut aku ya. Trauma tuh mendefinisikan bahwa aku enggak mau percaya dengan hal tersebut dan bahkan kejadian kembali, padahal belum tentu hal tersebut bisa terjadi gitu. Jadi efek dari trauma itu sendiri, reaksi yang muncul di dalam emosi itu munculnya rasa takut. Ya jelas takut. Kayak jarum suntik. Panik karena cemas, bentuk jarum suntik tadi. Cemas. Takut tidak sembuh. Terus mati rasa hingga tak bisa merasakan apapun. Mati rasa. Gara-gara trauma. Nah ini tadi nih. Terus yang kedua, yang ketiga mulai mengisolasi diri dan menjauhi semua orang. Nah ini trauma maksudnya menghindar dari keramaian. Ada yang bilang aku trauma terhadap sebuah percintaan dan aku akan tidak mendekati semua
lawan jenis aku gitu. Dan ketika trauma yang berkepanjangan tuh, misalnya kayak aku ini kan ketakutan, depresi, mau disuntik. Aku hari ini jadwalnya suntik vaksin misalnya kan. Aku sudah berusaha ngindar cing saking ketakutannya cing. Berarti aku takut disuntik soalnya depresi aku. Trauma tuh bisa bikin depresi. Bisa. Berarti menurut aku trauma itu salah satu jenis narkoba yang tidak bisa dihilangkan. Susah dihilangkan. Karena trauma itu candu. Tidak bisa dihilangkan. Iya. Ketika orang sudah stigma, udah ketakutan yang mendalam, kapok yang mendalam, sakit yang luar biasa, bisa depresi cing. Ya trauma itu candu berarti. Ketika ketakutan itu, contoh aku aja. Iya. Jangan suntik. Iya. Karena kita takut tahu. Aku, padahal tidak sakit. Iya, kayak misal nih narkoba. Kalau narkoba itu kan katanya begitu dia udah kena sekali dia pengen gitu kan. Kalau ini kebalikannya. Kalau udah kena sekali dia tak mau itu. Berarti otomatis itu adalah candu tapi tak mau candunya. Itulah. Berarti ini narkoba jenis baru yang harus dihindari gitu, namanya trauma. Macam mana cara menghilangkan trauma? Ada enggak nih? Ada lah. Macam mana cara menghilangkan trauma tadi? Kalau cara menghilangkan trauma tuh, coba kita cari di sini ada. Kalau menurut aku cara menghilangkan trauma itu dengan cara menghipnotis, Guru. Macam mana caranya? Dia buka TV, terus kita buat layar yang ada bentuknya kayak hipnotis. Dia termenung depan itu. Dia memasukkan sugesti dia. Tolong hilangkan ghosting aku dari orang itu. Misalnya termenung yang kena doktrin, dia ngomong seorang. Ya. Jadi kita harus itulah arkiterapi dia. Tadi kau apa? Hipnotis? Hah? Kau ngapa cing? Aku hipnotis tadi. Iya. Aku nengok layar. Hah? Enggak, aku tadi sugesti seakan-akan aku tuh menghilangkan trauma, tapi kok pening pula pala aku nih. Apa yang aku tengok tak ada. Aku sebut kau masuk aja nih. Jadi gini, ada caranya untuk mengatasi yang namanya trauma itu kita caranya untuk terapi. Oh, terapi. Iya, hipnoterapi tadi. Makanya saya mencoba menghipnotis diri saya melihat yang saya pandang ini sebenarnya tidak ada, tapi menurut saya itu ada itu. Jadi yang kita terapi adalah psikologi kau. Nah, itu tadi. Ambil saja kak aku pakai cara hipnotis tadi. Khususnya jika udah tidak bisa mengatasi, jadi kita harus mengobati diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengobati diri sendiri, kita bisa bantu orang lain. Mengobati diri sendiri. Oh, misal contoh orang, misalnya kita kan ketakutan kan dengan satu benda nih, ulat bulu misalnya. Ulat bulu. Tapi kita ambil ulat bulu langsung tempel-tempel ke bulu. Itu sih bodoh-bodoh. Nah, jadi kita mau pegang ulat bulu kan takut kan? Kita tahu sebenarnya. Kita tahu barang ini enggak apa, ujungnya kita ambil kayu kan? Gulik-gulik, enggak apa-apa, ulat bulu nih santai ya, Bang. Tapi jujur ya, tapi kalau ulat bulu ini takut, kita minta anukan kawan kita yang terdekat. Macam mana caranya kita enggak takut sama ulat bulu nih? Tapi enggak bisa gitu. Kadang kalau kita puji kawannya lebih takut lagi sama ulat bulu. Sama lah dah. Tapi bahaya, gara-gara ulat bulu kita membuatkan sebuah timbul sifat yang psikopat. Alasannya adalah kadang trauma dengan ulat bulu, padahal menurut kita ketakutannya luar biasa, sehingga kita menjadi membunuh ulat bulu tersebut. Malah kita jadikan ulekan pula ulat bulu itu kan kasihan juga itu kan. Mending kalau kita udah tahu takut, ya udahlah kau tinggalkan lah benda itu, jangan kau cocok-cocok lagi. Banyak itu tuh. Yang jelas kalau kita pengen menghilangkan trauma itu, kita berusaha untuk menganggap barang itu tuh bisa kita atasi dan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dan jangan lupa makanannya harus sehat. Kita harus makan makanan sehat. Bernutrisi, sayur-sayuran segala macam. Kadang tuh gini Guru, ada orang trauma makan ayam goreng. Jadi terus karena dia ndak mau makan ayam, dia memberikan hipnoterapi dia terhadap ayam tersebut. Jadi dia letakkan nasi dia, ada lauknya ayam tapi ayamnya bentuk foto. Jadi dia culit ini. Oh gitu.
dia kan tak bisa makan ayam, tapi dia mensugestikan dulu. Mensugestikan tempe itu ayam. Tempe itu ayam diculitkan lah tadi. Misal nasi ini. Itu salah satu usaha dia. Usaha. Dia coba dulu sugestikan dia, begitu dia udah bisa sugesti dia bisa makan ayam, akhirnya dia makan ayam yang real. Itu tadi. Jadi makin pening pula pada aku. Jadi kalau bahas masa trauma tuh, iya kayak gitu. jadi kita harus coba berusaha sekarang untuk mengatasi berbagai macam trauma tuh ya. Coba kita sekarang udah mulai menerima bahwa hidup itu tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita jalan tuh tersandung batu. Ya udah, oh ya, tidak apa-apa, aku kesandung batu hari ini. Bagaimana aku nyikapi rasa sakit karena kesandung itu. Nah, akhirnya perlahan-lahan jika kita mendapatkan sebuah permasalahan tidak membekas, tidak menjadikan sebuah trauma yang mendalam. Karena kalau kita terlalu dalam merasakan rasa sakit itu, gimana tuh? Sensitifnya luar biasa, sakit. Bisa ganggu ke mental kita, ke fisik kita, ke psikologis kita, bahayanya di situ. Itu tadi macam mana cara memperbaiki psikologis kita tadi, yaitu caranya. Iya, tadi contohnya saya takut dengan makan ayam tadi. Macam mana caranya? Usaha kita harus keluar dari minimal rasa trauma itu. Saya buka foto ayam, saya minimal berani dulu lihat ayam kan. Masalah rasa urusan Dudi. Saya culit lah misal makan nasi, saya culit kan ayam gini kan. Saya makan, Allah nyaman ayamnya. Padahal kita makan nasi. Dan kalau dapat tuh, kalau kita ketakutan atau sering trauma atau sakit yang berkepanjangan tuh, usahakanlah jangan sendiri. Minimal kan kita harus ada kawan ngobrol. Jadi pikiran kita yang trauma tadi bisa teralihkan kepada rekan atau kawan kita ngomong. Perlahan-lahan kita menjadi pikiran kita akan kebuka. Nah, contoh tadi itu ulat bulu tadi kan kita takut sama ulat bulu, akhirnya kita dapat wawasan tentang ulat bulu tadi kawan ngobrol kita. Jadi pikiran kita nih tidak terfokus kepada satu benda permasalahan ini tadi. Nah, aku punya saran nih untuk menghilangkan trauma nih. Macam mana? Tadi ngomong ulat bulu kan. Ulat bulu. Jadi saya tuh misalnya nyantai di sebuah meja warung kopi, saya sekarang megang gelas isinya kopi. Yang saya pegang adalah saya mengandaikan diri saya memegang ulat bulu. Iya, cantik gak ulat bulu ya. Aku minum ulat bulu. Ini aku takutkan nih. Dan akhirnya kita bakal berani megang ulat bulu. Tapi jangan sampai. Ini kita lihat ulat bulu nih ya. Ulat bulu kita minum dia. Saya yakin besok makan ulat bulu dia stres dia. Udah langsung sampai situ loh ya. Mulutnya bengkak-bengkak deh gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dan jangan diikuti cara terapi kita. Nanti terapi itu dicoba kita pula yang tanggung jawab nih. Makan ulat bulu semua pula nih. Jangan sampai coba gaya kita jadi mimpi buruk jadinya kan. Tapi intinya bagaimana cara menerapkan dengan cara diri dia sendiri itu. Keluar dari ketakutan itu dengan cara kita yang tahu kondisi badan kita yang mengetahui emosi kita yang mengetahui psikologis kita. Jadi kita yang tahu bagaimana keluar dari rasa trauma itu sendiri. Misalkan tadi makan ayam tuh. Jangan sampai trauma itu menjajah diri kita. Kita harus keluar dari rasa itu sendiri. Harusnya, tapi kenyataannya susah. Contoh, ketika sudah trauma disuntik sampai sekarang pun banyak yang takut sama jarum suntik. Mungkin dia bisa terapkan cara makan ulat bulu tadi. Kopi. Bayangkan ya. Ini yang makin jadi pula dah kita stop dulu di jarum suntik. Aku enggak takut gitu kan. Wah, apa ada budak-budak. Ini gara asumsi ulat bulu tadi. Hanya itu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balita melegam macam badan. Disuruh kawin dia berkuat tak mau. Balas dia mau, tak ada yang mau. Tua bangka, tak sadar tua, asyik menggila. Dan jadi apa?